Ya, hari ini kita akan mengutarakan dialog pagi bersama Ustadz Hussein Alatas dan Uncle Firman. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Kita akan mengambil tema kebohongan dan kepalsuan yang masuk dalam ranah tafsir. Nah, ini cukup menarik ini ya. Baik, sebagai pengantar Uncle Firman, silakan. Terima kasih banyak Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz. Mas Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, saya tuh sering bingung sendiri gini Ustadz. Seingat saya dari mulai belajar agama, sering dapat istilah bahwa perempuan itu lahir dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Bahkan dibilang kalau udah bengkok, dikasarin dilurusin patah, pelan dilurusin juga emang nggak bisa gitu Ustadz. Jadi laki-laki ya harus rajin-rajin istighfar kalau ngadepin perempuan yang seperti itu. Terus kalau memang kondisi faktanya seperti itu Ustadz, seharusnya nggak perlu ya perempuan memiliki keinginan persamaan gender atau peningkatan status. Karena memang mereka bengkok gitu Ustadz, basicnya emang bengkok, nggak lurus. Sedangkan laki-laki yang lempeng-lempeng aja gitu Ustadz. Tapi kalau emang seperti itu Ustadz, kayaknya kok nggak adil Ustadz ya. Kalau emang perempuan basicnya dari satu yang bengkok, ntar pas di akhirat nanti pas dihisapnya gimana tuh Ustadz? Perempuan bisa dengan mudah berdalih bahwa, loh kan kita emang basicnya bengkok, jadi banyak salahnya wajar aja. Gimana menurut Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Uncle Firman kita berhubungan dengan apa yang telah populer di tengah-tengah masyarakat Islam, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Mengingat tulang rusuk, keadaan dan kondisinya dalam keadaan bengkok, begitu pula wanita. Kalau dibiarkan tetap bengkok, kalau dipaksakan lurus akan patah. Kalau kita merujuk kepada referensi dari pemahaman ini bersumber dari satu hadis yang diriwayatkan juga oleh seorang sahabat. Bukan bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari sejumlah sahabat. Dan kalau kita perhatikan, yang meriwayatkan hadis ini seringkali berinteraksi dan bergesekan dengan kalangan ahli kitab. Terutama sekali seorang yang bernama Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini sebetulnya hidup pada masa Rasul. Dia telah mendengar Rasul diutus, tapi dia tidak datang untuk menyatakan keimanan dan keislaman dia. Dan dia berasal dari Yaman. Ketika Rasulullah wafat pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ka'bul Ahbar datang. Nah, dimulai dari Ka'bul Ahbar ini bermunculan berbagai macam kebohongan-kebohongan mengatasnamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanpa disadari, banyak orang menisbatkan kepada Rasul, padahal itu merupakan riwayat-riwayat dari Ka'bul Ahbar. Ini merupakan satu fakta yang benar-benar amat menyedihkan. Karena sebahagian umat Islam terkadang menerima riwayat begitu saja. Apabila mereka mendengar orang mengatakan qala Rasulullah, apalagi riwayat tersebut terdapat dalam buku yang mereka anggap sahih.
Sebagai contoh lah, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Bahkan dalam riwayatkan tersebut bagaimana dia menggambarkan dengkulnya merapat dengan dengkul Rasulullah, demikian pula tangannya. Lalu dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menerangkan bahwa Allah menciptakan langit bumi selama 7 hari. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari, Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Bukhari, bahkan termasuk Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakan bahwa ini merupakan ucapan Ka'bul Ahbar, bukan ucapan Rasul. Padahal hadis ini diriwayatkan dari Rasul dan terdapat dalam Sahih Muslim. Nah, begitu pula berkaitan dengan riwayat yang mengatakan atau dinisbatkan kepada Nabi bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Kalau kamu biarkan dia tetap bengkok, kalau kamu paksakan lurus dia akan patah. Kalau kita berupaya untuk mengembalikan riwayat ini kepada Al-Quran, kita tidak temui dasarnya sama sekali. Kalau kita kembalikan kepada sahabat-sahabat besar, kita tidak jumpai satupun sahabat besar yang terkemuka dari kalangan muhajirin maupun ansar yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita kembalikan kepada fakta ilmiah, ternyata ini tidak dapat diterima. Karena Allah ciptakan pria dan wanita dari asal usul yang sama. Baik jasadnya maupun jiwanya. Min nafsin wahidah. Jasadnya diciptakan juga dari tanah secara langsung kakek dan nenek kita, atau dari sari-sari pati tanah anak-anak keturunannya. Ternyata sewaktu kita teliti, riwayat ini terdapat dasarnya pada kitab Perjanjian Lama, Bible. Itu pada kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa Nabi Adam yang diciptakan Allah ditempatkan di surga, dia merasakan kesepian karena diciptakan seorang diri. Maka Allah tidurkan Adam dalam masa yang cukup panjang, lalu mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian dibungkus dengan daging, maka terciptalah Hawa sebagai pendampingnya. Ini merupakan dasar rujukan dari berbagai macam riwayat yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak sama sekali memiliki dasar baik dalam Al-Quran maupun di tengah-tengah sahabat-sahabat besar yang dekat dengan Nabi, ataupun berdasarkan fakta ilmiah. Tidak ada satupun yang mendukung, tapi ternyata kita jumpai dasarnya pada kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Yang ingin membuka bisa membuka dari awal kitab Kejadian, dia membaca, dia akan temukan bagaimana kisah ini terdapat di sana. Lalu kita bertanya, apakah kitab Perjanjian Lama yang ada, kitab Kejadian yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama itu menjadi ukuran kebenaran? Padahal Allah terangkan bahwa Al-Quran itu menjadi tolak ukur yang membenarkan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya yang mereka terima dalam kitab-kitab mereka. Kalau ingin tahu kebenaran yang sebenarnya melalui Al-Quran, apa yang cocok dengan Al-Quran, itu merupakan apa-apa yang tersisa dari kebenaran yang ada pada ahli kitab. Tapi yang bertolak belakang, maka dapat dipastikan bahwa itu kebohongan yang mereka rekayasa. Dan Allah jelaskan, wa muhaimin an alaihi. Maksudnya kitab Al-Quran ini yuhaimin ala kulli kitab, di mana dia tidak diukur dengan yang lain, tapi yang lain diukur dengan Al-Quran. Jadi saat kita kaum muslimin menerima riwayat tersebut yang diriwayatkan dari seorang yang sering bergesekan dengan Ka'bul Ahbar, dengan ahli kitab, dan mengabaikan Al-Quran yang menggambarkan manusia diciptakan dari nafsun wahidah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian seluruhnya. Seluruhnya min nafsin wahidah. Oleh karena itu, wanita dalam hadis Rasul dinyatakan sebagai syaqaiqur rijal, belahan pria, belahan jiwanya. Jiwa seorang laki-laki tidak akan sempurna lengkap kecuali dilengkapi dengan apa? Pasangannya wanita. Begitu pula sebaliknya, wanita tidak akan lengkap dan sempurna tanpa dilengkapi dengan pasangan yang Allah ciptakan baginya. Oleh karena itu, pria dengan pria tidak mungkin saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga. Wanita dan wanita pun tidak akan mungkin saling melengkapi. Kalau mereka lakukan hal ini merupakan penyimpangan dari apa? Dari alur fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi Allah ciptakan wanita bukan sebagai tandingan bagi pria, begitu pula sebaliknya Allah ciptakan pria bukan sebagai tandingan bagi wanita, tapi untuk saling melengkapi, untuk saling menutupi, untuk saling memberikan kesejukan dan kedamaian. Nah, kaum muslimin tanpa mereka sadari, mereka tidak mengikuti bimbingan dan petunjuk Al-Quran. Mereka hanyut bersama riwayat, akhirnya mereka dijauhkan dari nilai-nilai Al-Quran yang begitu indah. Seharusnya umat Islam menempatkan wanita atau kaum pria muslim menempatkan wanita itu sebagai pelengkap yang menyempurnakan dirinya, yang menyempurnakan jiwanya, yang menutupi juga kekurangan-kekurangannya. Begitu pula sebaliknya. Hunna libasul lakum wa antum libasul. Mereka merupakan pakaian yang menutupi kalian, kalian pun merupakan pakaian yang menutupi mereka. Oleh karena itu, seorang pria tanpa seorang wanita di sisinya dia tidak akan mendapatkan kedamaian, tidak akan merasakan suasana sakinah, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak akan dapat sama sekali disalurkan bersama teman sejenisnya. Begitu pula wanita. Oleh karena itu dengan tegas Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari ayat-ayat kebesaran Allah Ta'ala, Allah ciptakan dari diri kalian, dari jiwa yang sama, asal usul yang sama, demikian pula jasad yang sama, yang diciptakan dari sari-sari pati tanah. Allah ciptakan pasangan-pasangan kalian litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan suasana tenteram, damai, sakinah, yang akan membantu kalian untuk menjalankan tugas kalian, yang menjadi tempat kalian berteduh dari teriknya kehidupan ini, yang membuat kalian memiliki tempat berlabuh dari badai kehidupan dan gelombang. Jadi wanita tidak akan merasakan ketentraman, kedamaian, tidak memiliki tempat berlabuh kecuali bersama pasangan yang Allah ciptakan. Begitu pula pria, saling melengkapi. Oleh karena itu tidak perlu ada apa? Ada gesekan di antara keduanya. Tidak perlu seorang wanita menuntut kepada pasangannya untuk apa? Untuk memiliki katakan kesetaraan dalam potensi dan lain sebagainya. Itu mustahil. Karena saling support atau saling menyupport. Oleh karena itu pria dengan pria tidak mungkin mereka akan berpasangan dan menemukan kebahagiaan, ketenangan hidup mereka. Begitu pula wanita dengan wanita. Masing-masing diberikan potensi yang berbeda untuk saling melengkapi. Tapi kalau kesetaraan dalam hukum sama, mereka di hadapan hukum sama, mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama, siapa yang berbuat kebaikan dari mereka juga mendapatkan balasan yang sama. Begitu pula di saat mereka melakukan pelanggaran, mereka terkena hukum yang sama. Mungkin orang akan mengatakan, mengapa kesaksian wanita separuh dari kesaksian pria? Hal ini bukan karena merendahkan mereka, tapi mengingat wanita jiwanya penuh dengan emosi, penuh dengan perasaan. Di saat mereka menjadi saksi, terkadang mereka tidak melihat sesuatu secara objektif, tapi perasaan dan emosinya ikut apa? Ikut terbawa. Oleh karena itu di saat mereka menjadi saksi, seorang diri terkadang lebih apa? Lebih bersifat subjektif. Ini untuk menghindari hal-hal yang apa? Hal-hal yang bakal merusak kebenaran dan keadilan. Dan wanita juga menyadari hal ini. Di satu sisi ini merupakan kekurangan, di sisi yang lain merupakan kelebihan. Tanpa perasaan, tanpa potensi emosi yang ada pada wanita,
tidak akan mungkin tercipta suasana yang harmoni antara pria dan wanita. Karena yang diinginkan oleh seorang pria pada pasangannya bukan apa yang diinginkan pada seorang pria temannya. Kecintaan pada ayah, ibu berbeda dengan kecintaan pada pasangan kita. Kecintaan pada pasangan kita berbeda dengan kecintaan pada anak kita. Kecintaan kita pada teman berbeda dengan kecintaan kita pada pasangan kita. Jadi Allah ciptakan wanita itu kondisinya, potensinya, keadaan dan jiwanya disesuaikan untuk menjadi pasangan pria, bukan untuk menjadi lawan. Jadi bukan persamaan gender, tapi di Islam mungkin keseimbangan gender. Jadi itu ya? itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pria dan wanita dengan tujuan untuk apa? Untuk betul-betul menemukan keteduhan, ketenangan, dan tempat berlabuh bagi masing-masing. Ustadz, bahkan kalau saya perhatikan juga Ustadz, ini entah hadis apa ya Ustadz ya, suatu negara akan baik kalau wanitanya baik gitu ya Ustadz ya. Kalau di belakang laki-laki sukses ada perempuan soleh. Jadi kalau saya lihat itu entah entah hadis atau bukan Ustadz. Tapi kalau saya ambil dari situ kayaknya vital justru posisi perempuan itu sangat tinggi dalam Islam, Ustaz. Kita perhatikan pada masa Nabi. Nabi bukan hanya mendidik kaum pria, tapi mendidik wanita. Mereka bukan hanya memuliakan kaum pria, tapi juga memuliakan kaum wanita. Kita jangan terbawa oleh riwayat-riwayat kebohongan-kebohongan yang beredar, yang menggambarkan wanita dalam status yang begitu negatif. Lihat bagaimana wanita-wanita dari keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang berperan dalam perjuangan dan jihad. Dalam pengorbanan, bahkan wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari Nabi kita Muhammad SAW, mereka mendorong suami mereka ke arena jihad. Anak-anak mereka, bahkan mereka membantu dalam suasana genting. Dan yang menyedihkan, riwayat yang diriwayatkan tadi, seperti yang antum katakan Uncle Firman, justru menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisi yang tidak layak baginya. Kita tahu Allah ini maha adil, maha bijaksana. Apabila dalam satu perlombaan seorang memulai start sebelum garis finish beberapa meter, satu memulai dari mana? Dari awal. Dari awal, jaraknya masih 1000 meter. Lalu mereka mulai berlomba. Kemudian yang satu sampai lebih cepat, mendapatkan penghargaan dan hadiah. Kira-kira yang memulai dari tempat start akan protes apa tidak? Akan protes. Begitu juga. Kalau wanita dimulai dari kebengkokan, lalu dituntut untuk bersikap lurus. Wanita dimulai dari kebengkokan, kemudian dituntut untuk betul-betul menjadi manusia sempurna. Sedangkan laki-laki diciptakan dalam keadaan sempurna dan lurus, bersaing dengan wanita. Di hari kemudian nanti, di saat Allah mengadili wanita, lalu bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan perbuatan ini, itu, dan lain sebagainya, yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Lalu wanita mengatakan, ya Allah, bagaimana kamu menuntut kami untuk lurus, sedangkan kamu memulai penciptaan kami dari kebengkokan. Ini tidak sesuai dengan keadilan. Oleh karena itu Allah menjelaskan, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Siapa saja yang berbuat kebaikan, pria ataupun wanita, dan dia beriman, dia berbuat kebaikan, pria atau wanita, kemudian dia beriman, mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Nah, kita lihat perbedaan pada masa jahiliyah, bagaimana wanita benar-benar tidak memiliki peran yang berarti. Mereka berdiam dalam rumah dalam kondisi tertutup, hanya untuk menjadi pemuas syahwat kaum pria. Bahkan pada masa jahiliyah, apabila seorang meninggal dunia memiliki beberapa istri, di antara istri tersebut terdapat wanita-wanita muda yang cantik, itu anaknya bisa mewarisi apa? Ibu tiri mereka. Apabila seorang anak menyukai salah satu dari ibu tiri mereka yang cantik, mereka gunakan sorbannya untuk melilit wanita tersebut dan mengatakan bahwa ini bahagian saya. Incest gitu Ustaz dengan orang tua. Iya.
Oleh karena itu kenapa Allah turunkan firman-Nya wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali merupakan hal perbuatan di masa lampau. Innahu kana fahishatan wa maqtan. Innahu kana fahishatan wa khit'an kabira. Ini merupakan satu hal yang benar-benar perbuatan yang dimurkahi Allah Subhanahu wa taala apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang telah atau pernah dinikahi oleh ayah-ayah mereka. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini bagaimana wanita itu status mereka pada masa jahiliyah mirip dengan barang yang diwariskan. Mirip dengan barang yang diwariskan. Jadi bagaimana mungkin pada masa jahiliyah wanita itu memiliki tempat yang berarti? Bagaimana mungkin wanita pada masa jahiliyah memiliki tempat yang berarti? Kemudian di saat mereka lahir, seorang mendapatkan kabar gembira, mendapatkan seorang anak perempuan, langsung wajah mereka berubah. Hitam legam penuh kesedihan. Lalu dia bertanya-tanya, apakah dia tahan dalam keadaan hidup atau dia kubur hidup-hidup? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila seorang dari mereka diberikan kabar gembira bahwa kamu mendapatkan seorang anak wanita, langsung wajahnya berubah menjadi hitam kelam. Dia bertanya, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dia tahan, dibiarkan hidup, ya, tapi menanggung kehinaan karena menerima anak perempuan. Dia lupa bahwa ibunya juga seorang wanita. Atau diinjak ke dalam tanah. Dan pada masa jahiliyah, yang menerima warisan itu pria, wanita tidak menerima warisan. Wanita tersisih dari arena kehidupan. Tahu-tahu datang Islam, memuliakan wanita, menempatkan mereka sederajat dengan kaum pria, saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan menentang berbagai macam perlakuan yang tidak adil kepada kaum wanita. Oleh karena itu kita lihat peran ibu dalam Islam. Seorang bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nas bi husni sahabati? Siapa orang yang paling patut untuk mendapatkan layanan aku, perlakuanku yang baik? Rasulullah mengatakan, ummuka. Dia bertanya, thumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa? Ummuka. Bertanya, thumma man ya Rasulullah? Ummuka. 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Waktu dia bertanya kembali, thumma man ya Rasulullah? Thumma abu. Baru ayah kamu. Pada masa jahiliyah mana ada hal seperti ini? Bapak hanya membanggakan anak laki-lakinya. Kalau ditanya berapa anak kamu? Kalau anaknya 7, perempuan 3, laki-laki 3, perempuan 4, laki 3, dia kan mengatakan 3, nggak disebutkan perempuan. Bahkan dalam silsilah perempuan tidak disebutkan namanya. Jadi kalau orang punya silsilah, yang disebutkan hanya laki-lakinya, perempuan tidak akan dimasukkan. Malah di tengah-tengah tradisi jahiliyah yang kita jumpai, dan saya sempat menghadapi masa-masa tersebut, itu seorang laki-laki kalau punya anak baik, laki-laki baik, dia mengatakan hadza walad abu, anak abah. Kalau anaknya kelakuannya tidak baik, dibilang walad ummu, anak ibunya. Jadi yang baik dinisbatkan pada ibu, yang baik dinisbatkan pada bapak, yang buruk pada siapa? Ibu. Pada ibu. Dan mereka memperlakukan wanita dengan perlakuan yang betul-betul diskriminatif. Saya terkenang pada seorang kakek-kakek. Mempunyai beberapa anak laki-laki, mempunyai juga beberapa anak perempuan. Pada masa dia muda, anak perempuan tidak diberikan tempat sama sekali. Laki-laki tiap ketemu sama mereka, tiap bicara tentang mereka, wa na'im, dengan gambaran yang penuh kebanggaan. Anak perempuan ini disisihkan. Dalam pemberian juga perlakuan yang tidak baik. Subhanallah, nggak lama pada masa tua, si bapak sakit. Anak laki-lakinya semua bertebaran, yang memandikan, yang menyebokin dia, yang memberikan perhatian, yang menyuapin anak perempuan. Si ibu bilang sama suaminya, lihat,
Kemana anak laki-laki kamu yang kamu banggakan? Hanya terima harta kamu, perhatian kamu, tapi tidak peduli pada kamu. Air matanya dia berlinang-linang mengatakan, saya salah. Saya salah. Kenapa? Karena yang diikuti tradisi jahiliyah sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat Arab. Masih. Apalagi yang kental dengan tradisi kesukuan itu masih betul-betul memandang perempuan itu merupakan apa? Makhluk nomor 2. Ustadz, mungkin nggak itu salah satu rahasia Allah kenapa keturunan Rasulullah dari pihak perempuan? Anak laki-laki Rasulullah kan semua wafat ya Ustadz, meninggal. Ini merupakan juga hikmah di balik semua itu. Nabi satu persatu anaknya Qasim, Ibrahim dipanggil oleh Allah. Sampai orang-orang musyrik mengatakan inna Muhammad abtar, Muhammad terputus keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu Mata air. asal katanya dalam bahasa Arab dari 3 huruf kaf, tha, ra yang menunjukkan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Kata katsir menggambarkan sesuatu yang banyak. Nah, Kautsar juga berasal dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf tadi. Kaf, tha, ra. Sedangkan waw ini tambahan. Sebagaimana katsir, ia merupakan tambahan. Tapi akar katanya terdiri dari 3 huruf. Nah, kata Kautsar ini menggambarkan karunia Allah yang amat banyak kepada nabinya yang tak terhingga. Kemuliaan, ketinggian, derajat termasuk juga anak keturunan. Inna a'tainaka fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Wanhar, dan persembahkan korban dan sembelihan. An-nahar itu dalam bahasa Arab ya, berarti apa? Menyembelih onta pada apa? Pada naharnya. Onta itu tidak perlu disembelih, tapi cukup dengan menores bagian naharnya pada saat dia berdiri. Karena tubuhnya besar, sulit kalau disembelih seperti sapi. Cukup dengan menores bagian naharnya. Jadi Allah perintahkan nabinya untuk sholat dan mempersembahkan sembelihan sebagai tanda syukur kepada Allah atas pemberian anugerah yang tak terhingga pada nabinya. Inna syani'aka huwal abtar, yang memaki kamu putus keturunan, dia yang putus keturunan. Oh, jadi jawabannya dia Iya. Syana'a dalam bahasa Arab mencemuhkan. Begitu mereka dengar Nabi anaknya laki-laki meninggal dunia, langsung mereka mengatakan Muhammad abtar. Dijawab oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar, yang memaki kamu putus keturunan, dia yang putus keturunan. Nah, kebetulan yang memaki-maki Nabi ini pemuka-pemuka musyrik. Mereka punya anak beriman, ya putus dengan orang tuanya dong. Karena anak yang beriman tidak berhubungan dengan ayahnya yang kafir. Nah, Nabi Allah berikan keturunan sebagaimana Ibrahim dan lain sebagainya. Ternyata anugerah Allah kepada Rasulnya bukan dari anak laki-laki, justru dari putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Begitu Fatimah melahirkan Hasan Husain, dia mengatakan Al-Hasan wal Husain bid'atani minni, bahagian dari saya. Bahagian dari Rasul. Oleh karena itu kita melihat bagaimana sahabat Rasul memuliakan cucu Rasulullah SAW, memiliki tempat yang begitu mulia di sisi Nabi. Sampai ketika Nabi sedang berceramah menjumpai Hasan Husain berjalan tersiok-siok pada masa kanak-kanak, Nabi turun dari khutbah mengangkat mereka ke sisinya. Ketika Nabi sedang sholat dalam keadaan sujud, Al-Hasan wal Husain naik di atas punggungnya. Dia memperlama sujudnya sampai sahabat bertanya-tanya, ada apa ini? Setelah mereka turun, baru Rasulullah bangun. Selesai sholat ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau perpanjang sujud kamu? Melebihi dari kebiasaan. Dia bilang, Hasan Husain duduk di atas punggung saya tidak ingin membuat mereka apa? Kehilangan kebahagiaan mereka. Ini bagaimana perhatian Rasul pada Al-Hasan wal Husain. Kecintaan Rasul pada Sayyidah Fatimah. Oleh karena itu kita lihat bahagian dari kemuliaan Allah pada Rasulnya. Allah tidak berikan keturunan dari anak laki-laki, tapi dari putrinya untuk memuliakan kaum wanita. Bahwa cucu dari anak wanita tidak kalah dengan cucu dari anak laki-laki. Tapi kalau jahiliyah mengatakan kalau cucu dari anak perempuan, anak orang lain. Cucu yang sebenarnya dari anak laki-laki. Mereka mengatakan banuna banu abnaina. Anak kita itu dari anak laki-laki kita. Wa banatuna abna'uhunna abna'ur rijalil abaidi. Anak perempuan kita,
anak-anak mereka anak orang lain. Kan bahaya sekali kan? Dan sampai sekarang bait syair ini dijadikan sebagai patokan dalam warisan. Cucu dari anak laki-laki dapat warisan, cucu dari anak perempuan nggak dapat warisan. Bayangkan coba. Padahal saudara seibu dapat warisan sebagaimana saudara seayah, seibu. Jadi kita lihat ini semua sebetulnya pengaruh dari jahiliyah. Jadi walaupun orang-orang Arab sudah Islam, sebahagian besar mereka masih terbawa oleh endapan jahiliyah. Terbawa oleh endapan jahiliyah. Kalau penjelasan kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam usia muda itu kenapa, Ustaz? Kalau kita perhatikan, berbagai macam riwayat mengenai saat Nabi menikah dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Yang jelas Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah di Mekah, tapi tidak menggaulinya. Nabi menggauli Sayyidah Aisyah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dan pada saat itu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha statusnya sudah seorang wanita dewasa dan telah melalui masa-masa menstruasi. Melalui masa menstruasi. Dia tidak menikah, Rasul tidak menggauli Sayyidah Aisyah pada masa-masa sebelum tapi menggaulinya setelah dia mengalami masa menstruasi. Jadi tuduhan-tuduhan pada Nabi kita yang menuduh sebagai seorang yang bagaimana? Pedofilia. Ini merupakan tuduhan yang keji. Tapi riwayat ini terkadang yang dikumpulkan oleh sebagian kaum muslimin tanpa mereka sadari mencederai kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tuduhan-tuduhan semacam ini kalau kita perhatikan tidak selaras dengan pribadi akhlak kemuliaan Nabi sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang mulia. Binatang pun diperlakukan dengan mulia, apalagi wanita. Jadi riwayat yang mengatakan Sayyidah Aisyah menikah pada usia 6 tahun, kemudian digauli pada usia 9 tahun, ini semua merupakan kebohongan-kebohongan yang diada-adakan. Tapi dia menikahi Sayyidah Aisyah, menggaulinya setelah dia menyempurnakan masa-masa kedewasaannya, itu setelah menstruasi. Nah, kalau mau diukur dengan wanita sekarang yang menikah pada usia 30 tahun setelah menyelesaikan karirnya, itu bukan tolok ukur. Kalau wanita menikah pada usia 30 tahun, masa-masa kejayaannya sampai 40 tahun. Itu produktif kan? Setelah 40 tahun, dia mulai mengalami masa-masa yang berat. Tapi kalau dia menikah dari usia muda setelah dia masa-masa apa? Masa-masa suburnya, masa-masa juga kesehatannya, dan kemampuan beradaptasi dengan suaminya lebih apa? Lebih mudah. Yang penting apa? Yang penting didampingi oleh seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang dalam memperlakukan istrinya. Jadi masa kedewasaan wanita itu bukan berarti pada usia 17 atau 18 atau 30 tahun. Masa kedewasaan wanita begitu dia menstruasi, menjadi wanita yang siap untuk berumah tangga, dewasa, dan menerima kondisi tersebut, itu merupakan satu hal yang wajar. Oleh karena itu pada zaman dulu kita jumpai ibu-ibu kita menikah muda. Ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun. 16. Kemudian mereka mampu untuk menjadi ibu yang baik, berdampingan dengan suami yang baik. Mereka mampu untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik bagi anak-anak. Bahkan kita jumpai apa yang mampu dilakukan oleh ibu-ibu kita dulu yang kawin muda. Yang dilakukan oleh bapak-bapak kita yang tidak tinggi pendidikannya lebih baik daripada apa yang kita lakukan pada anak kita. Lebih baik dari yang wanita-wanita sekarang lakukan pada anak-anaknya. Betul enggak? Iya. Jadi yang bisa dilakukan ayah ibu kita ternyata apa? Kebanyakan kita nggak mampu melakukan pada anak-anak kita. Kemudian alasan pergaulan bebas lah, kemajuan zaman. Salah. Dulu ayah ibu kita serius mendidik anak. Membimbing mereka, mengingatkan mereka kepada Allah. Di samping memberikan pendidikan umum, pendidikan agama mendapatkan perhatian. Kalau sekarang sedapatnya aja kan. Kalau orang sekarang,
ayah ibu sekarang kalau untuk kursus matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran-pelajaran umum, dia berikan perhatian bahkan imbalan yang besar bagi gurunya. Tapi kalau yang mengajarkan Quran, mengajarkan pelajaran-pelajaran agama, yang memperkenalkan pada Allah, mereka kurang memberikan perhatian. Bahkan imbalan yang diberikan tidak sebanding. Bahkan terkadang guru datang, anak sedang bermain di luar, orang tua kurang peduli terhadap mereka. Jadi jangan kita gunakan tolok ukur kemunduran, keterbelakangan, kerusakan, kebobrokan saat ini untuk menjadi tolok ukur kehidupan manusia yang normal dan wajar. Ustaz, kenapa sekarang ada gejala suami takut istri saat banyak, Ustaz? Suami takut istri ini merupakan petaka sebetulnya. Sebagaimana juga istri takut suami juga merupakan petaka. Oh gitu, Ustaz? Iya dong. Jadi kalau orang bertanya, suami yang bagaimana yang baik dan istri yang bagaimana yang baik? Kalau menurut pandangan kaum wanita ya, dari kalangan-kalangan hedonis saat ini menganggap suami yang baik itu yang takut istri. Istrinya keluar dengan bebas, istrinya juga bergaul dengan bebas, istrinya pergi keluar dari rumah juga tanpa ada ikatan. Suaminya berdiam, ini suami yang ideal. Betul enggak? Kemudian menurut wanita seperti ini, di saat dia ingin pergi reuni bersama teman laki-lakinya, bahkan reuni bersama mantan pacarnya, suaminya dengan lapang dada menerima, dianggap ini suami yang betul-betul bijak. Dalam satu majelis ta'lim di kalangan ibu-ibu pejabat, saya pernah hadir. Satu orang bertanya, Ustaz, saya ingin tanya, kalau seandainya kita katakan Menjalin silaturahmi. nostalgia bersama mantan pacar kita, Ustaz, bagaimana kira-kira? Bukankah ini bahagian daripada apa, silaturahim? Nostalgia bersama mantan pacar kita. Apalagi seorang ibu bertanya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Dulu kan kita pada masa-masa berpacaran di SMA, kita punya pacar. Sekarang reuni mengajak kita kembali untuk kumpul bersama mantan-mantan kita. Saya minta izin sama suami untuk mengizinkan saya reuni bersama teman-teman SMA dan mantan pacar. Dalam agama dibolehkan tidak, Ustaz? Saya bilang, ibu, pertanyaan ibu saja sudah menunjukkan penyimpangan yang luar biasa. Pertanyaan ibu ini sebuah kesalahan. Kalau seandainya ibu tidak tahu, ini satu musibah yang besar. Kalau ibu tahu, musibah yang lebih besar lagi. Dalam Islam, laki yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tidak memiliki rasa cemburu di saat suaminya bercengkerama atau kembali berkumpul reuni bersama teman-teman sekolahnya tanpa ada pengawasan dan kontrol, laki semacam ini dayuth, orang yang tidak punya rasa cemburu, dan Allah haramkan baginya untuk mencium bau surga. Karena pria semacam ini akan merusak rumah tangganya. Tapi yang mengherankan, wanita-wanita sekarang menganggap apa? Ini kebijaksanaan. Bahkan mereka malu. Malu apa? Malu kalau suami cemburuan. Dan suami walaupun hatinya perih, hatinya panas dan sakit, malu untuk menunjukkan kecemburuan mereka. Takut dikatakan norak, takut dikatakan lebay, takut dikatakan ketinggalan zaman. Ada seorang artis laki-laki, seorang aktor. Istrinya seorang ibu rumah tangga yang cukup cantik dan baik. Ditanya dalam satu wawancara, kira-kira Mbak bagaimana di saat suami Mbak itu sedang melakukan peran-peran yang cukup apa? Seronok bersama wanita lain. Cemburu apa tidak? Enggak, saya susah Mbak untuk cemburu. Saya juga heran kalau orang cemburuan dalam masalah ini. Ini kan cuma peran saja. Ini ucapan keluar dari mulutnya, tapi wajahnya menunjukkan betapa perihnya dia punya hati. Tapi dia malu, karena dia merasa sudah terbakar hatinya, dia harus membuat senang orang-orang apa? Menyaksikan diri terbakar oleh kecemburuan. Oleh karena itu laki-laki yang baik bukan laki-laki yang takut istri. Di saat laki-laki takut istri, dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran penyimpangan karena mengharapkan ridha istrinya. Begitu pula perempuan yang baik bukan perempuan yang takut suami. Di saat dia takut suami, dia akan membiarkan suaminya melakukan perbuatan yang salah karena takut kehilangan kecintaan suaminya.
Bahkan di saat diperintahkan berbuat tidak benar pun dia akan lakukan untuk mempertahankan kecintaan suaminya. Tapi suami istri yang baik itu yang takut kepada Allah. Suami yang menjalankan tugasnya sebagai suami dan ayah karena Allah. Wanita yang menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu karena Allah. Mereka merupakan pria dan wanita yang baik. Oleh karena itu wanita menjalankan tugasnya bukan hanya sekedar kecintaan pada suami semata. Pengabdian kepada Allah. Menjalankan tugasnya. Di saat suaminya baik, dia lebih baik. Di saat suaminya berbuat buruk, dia akan ingatkan, sadarkan. Bukan dia mengatakan, kamu bisa, saya bisa. Begitu pula seorang laki-laki terhadap istrinya. Jadi kita lihat bagaimana Mas Krisna, wanita dalam pandangan Islam, baik sebagai ibu begitu mulia. Sebagai putri, lihat bagaimana Sayyidah Fatimah. Di saat Nabi kembali dari peperangan yang pertama dikunjungi setelah sholat di masjid 2 rakaat, putrinya Fatimah. Di saat dia akan pergi berperang, rumah terakhir yang ditinggalkan, rumah Sayyidah Fatimah. Di saat Nabi sedang duduk menjumpai putrinya datang, dia langsung berdiri, menyambutnya, mengecup keningnya. Penghargaan ya Ustaz, suatu penghargaan. Sehingga orang merasa heran. Kok kenapa Nabi berperilaku seperti ini? Karena mereka tidak pernah menempatkan wanita di hati mereka. Mereka tempatkan hanya sebagai pemuas nafsu, sebagai pelayan di rumah, bahkan benda yang diwariskan. Datang Islam menyamakan kedudukan pria dan wanita. Dalam tanggung jawab. Dengan potensi yang berbeda mereka saling melengkapi, menyempurnakan. Dan tidak pernah Nabi menempatkan wanita sebagai lawan. Oleh karena itu Allah berpesan dalam Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian tidak menyukai mereka. Disebabkan karena satu sebab fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terkadang kamu tidak suka sesuatu, di dalamnya tersimpan hikmah-hikmah kebaikan yang amat banyak. Dan Nabi sebelum wafat memberikan wasiatnya pada Hajjatul Wada, istausu bin nisa'i khaira, jaga wasiatku pada kaum wanita, perlakukan mereka dengan cara baik. Itu vital ya Ustaz ya, Iya. vital sampai di Haji Wada. Betul. Tapi kalau ada perlakuan yang tidak baik atau riwayat-riwayat yang menggambarkan wanita begitu rendah, kalau kita teliti, ternyata bukan dari Al-Quran, bukan dari Nabi, semuanya merupakan kebohongan-kebohongan yang masuk melalui orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Islam dari kalangan ahli kitab. Pelopor mereka adalah Ka'bul Ahbar. Wal'iyadzubillah. Nah Ustaz, begini. Di Al-Quran kan sudah jelas, tadi Ustaz bilang bahwa dilarang mengawini wanita-wanita yang pernah dinikahi Oleh ayahmu. Nah, saya jadi teringat ini Ustaz, salah satu doa nikah. Sebelum masuk ke doa nikah itu ceritanya Nabi Sulaiman itu kan sempat diasuh oleh Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya. Dia diasuh Al-Aziz itu ya Ustaz ya? Ya Azizul Mesir, pemuka negeri Mesir ya. Ibaratnya seperti anak gitu ya Ustaz ya, posisinya. Seperti anak. Dan kisahnya dalam pokoknya akhirnya terjadi sesuatu antara istri pemuka itu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipaksa melakukan yang nggak pantas sampai dapat hukuman. Itu kan posisi anak nih Ustadz ya. Tapi kenapa Ustadz dalam khotbah nikah sering saya dengar bahwa semoga perkawinannya dijadikan seperti Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Saya tuh bertanya-tanya kenapa nggak doa nikah tuh misalnya perkawinan seperti Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah atau Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kenapa nggak begitu? Tapi berulang-ulang seperti itu aja. Apa mereka nggak ngeh ayat ini Ustaz? Jadi begini. Kalau kita perhatikan kisah romantis atau Romeo dan Yuli, ya, rupanya ini diilhami juga dari kisah-kisah sejarah dan legenda yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa. Sebagaimana kita tahu, kisah Al-Quran yang menggambarkan perjalanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan cobaan-cobaan yang dihadapi bersama saudaranya, bersama juga wanita yang berupaya untuk menggoda dirinya.
Kisah ini Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai pendidikan bagi kita semua. Bahkan Allah menjelaskan hikmah di balik cerita ini. Ketika saudara-saudara Yusuf yang tadinya berupaya membunuhnya, memasukkannya ke dalam sumur. Hingga akhirnya Yusuf terlunta-lunta diperdagangkan di pasar perbudakan sampai nasib mengantarkan dirinya ke salah seorang pemuka dari negeri Mesir. Kata Azizu Mesir, pemuka negeri Mesir, bukan rajanya. Kemudian pada akhirnya saudara-saudaranya menjumpai Yusuf, ternyata apa? Meraih kemuliaan, kesuksesan yang menunjukkan bagaimana Allah mengutamakan dirinya atas mereka. Ketika mereka dengan terkejut menjumpai Yusuf berada pada posisi yang begitu mulia, mereka harus datang mengemis memohon bantuannya. Mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah memuliakan kamu, mengutamakan kamu di atas kami. Nabi Yusuf yang berada pada posisi puncak tidak mendendam terhadap mereka, bahkan dia mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Tidak perlu kalian menyalahkan diri kalian. Semoga Allah mengampuni dosa kalian. Setelah itu dia mengatakan wa'tuni bi ahlikum ajmain, bawa semua keluarga kalian kemari. Membalas perlakuan yang buruk dengan perlakuan yang begitu mulia. Dari Kan'an diperintahkan untuk datang ke Mesir membawa semua keluarga mereka agar sama-sama menikmati kemuliaan yang Allah berikan. Kemudian ketika Yusuf ditanya mengenai hal ini, dia mengatakan innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa saja yang bersabar dan bertakwa pada Allah, menjaga betul-betul apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, menjaga kehormatan Allah. Siapa yang bertakwa dan bersabar, kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Ini kisah yang penuh dengan hikmah. Tetapi ternyata dari versi perjanjian lama, versi riwayat, justru mereka bukan berupaya untuk fokus mempelajari hikmah di balik semua ini. Mereka justru menjadikannya sebagai kisah legenda. Menjadi apa? Legenda yang begitu romantis. Mereka gambarkan bagaimana Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Aziz dengan berbagai macam godaan dan bujuk rayu, bahkan menampakkan juga lekuk-lekuk tubuhnya. Yusuf menolak dan melarikan diri. Kemudian mereka menggambarkan bagaimana hampir terjadi bahkan hubungan intim di antara Yusuf dan siapa? Zulaiha. Kalau bukan karena malaikat datang memberikan peringatan kepadanya. Dia menggambarkan betapa lemahnya Yusuf di hadapan godaan tersebut. Kemudian pada akhirnya setelah terungkap rahasia yang sebenarnya, Zulaiha mengaku salah. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan Zulaiha yang telah tua usianya untuk menikah dengan Yusuf agar apa? Agar Yusuf mendapatkan pasangan yang tadinya diidam-idamkan oleh dirinya. Kalau tadinya merupakan wanita yang diharamkan oleh Allah, setelah itu dia menikahi Zulaiha sebagai wanita yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bukannya nggak boleh mengidam-idamkan istri orang, Ustaz? Otomatis dong. Mustahil. Orang biasa saja nggak pantas, apalagi seorang nabi yang mulia. Ini kan semua kebohongan. Lagi kita bertanya-tanya. Kalau Mas Krisna punya anak laki-laki atau Mas Iman, kita lah. Kemudian anak kita suka sama seorang perempuan yang sudah berstatus sebagai istri orang, tapi centil, genit, bahkan berupaya untuk menggoda pria lain. Kira-kira mau nggak punya mantu kayak begini? Pasti bukan orang baik gitu. Nah bagaimana kita aja nggak mau, masa Nabi Yusuf kita paksakan punya istri kayak begini? Betul nggak? Iya. Jadi gambaran yang betul-betul meremehkan dan merendahkan. Nah kalau kita lihat versi Al-Quran, bagaimana perbedaan dua jiwa. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini menggoda, berupaya untuk merayu Nabi Yusuf dan memiliki hasrat yang luar biasa. Wa hamma biha, Yusuf sebagai seorang pria menyaksikan kecantikan. Kalau dia malaikat bukan ujian. Sebagai seorang laki-laki pun dia tertarik melihat keindahan. Tapi dia tahu bahwa ini bukan keindahan yang dibolehkan oleh Allah. Laula an ra'a burhana rabbi. Kan dia tahu berdasarkan petunjuk dari Tuhan bahwa ini perbuatan yang tidak benar, dia bukan menyambut. Kalau Zulaiha mengejar, Yusuf tidak menyambut. Tapi dia langsung melarikan diri ke pintu. Waktu dia berupaya membuka pintu, ternyata Zulaiha dari belakang menarik pakaiannya.
Lalu suaminya menjumpai ternyata Yusuf membuka pintu. Di belakang istrinya mengejar. Suaminya bertanya, apa yang terjadi? Si perempuan yang tidak mampu untuk apa? Memuaskan hasratnya, keinginannya, langsung dari apa? Dari hasrat menjadi kebencian dan fitnah. Bagaimana hukumnya menurut kamu seorang laki-laki yang mencemarkan kehormatan istri kamu? Jadi fitnah. Hati-hati antara cinta sama benci itu, ya, jaraknya tipis sekali. Di saat dia suka pada kamu, bergairah kemudian tidak diikuti akan berubah menjadi kebencian yang membakar. Kalau perlu saling menghancurkan dirinya. Akhirnya apa? Pada saat Yusuf berposisi yang begitu lemah, anak yang dipelihara, dijaga, si istri menuduh anak ini ingin memperkosa dirinya. Kira-kira bagaimana kira-kira suami tersebut? Akhirnya subhanallah dengan rahmat Allah, salah seorang dari keluarga, dari siapa? Dari keluarga Zulaiha sendiri tampil ke depan mengatakan, kita bisa buktikan tuduhan benar apa tidak. Yusuf mengatakan, bukan saya yang mau, dia yang memaksa saya. Akhirnya diadakan pembuktian, apabila pakaiannya sobek di bagian depan, berarti menunjukkan Yusuf yang berupaya untuk melakukan apa? Pemerkosaan. Tapi kalau bagian belakang pakaian yang sobek, berarti Zulaiha yang mengejar di belakang. Mana mungkin laki-laki memperkosa perempuan, baju belakangnya pakai sobek. Berarti melarikan diri kan? Waktu diteliti ternyata yang sobek pakaian Yusuf bagian belakang. Akhirnya suaminya tahu bahwa Zulaiha yang memiliki rencana busuk. Tapi sayangnya suaminya bukan dipisahkan rumah. Ternyata dia bilang, Yusuf, a'rid an hadha. Udah kamu lupakan masalah ini. Si perempuan diperintahkan untuk mohon ampun, wastaghfir li dzambiki. Seharusnya dipisahkan, jangan apa? Jangan tinggal serumah lagi. Kan ini perempuan bakal mengulangi kembali. Kebencian, dendamnya pasti bakal dilampiaskan. Ketika menjadi buah bibir di antara teman arisan, Anda bisa bayangkan, teman arisan yang menceritakan tidak patut seorang wanita terhormat tergoda pada anak angkatnya. Akhirnya dia tidak merasa puas dalam hal ini, dia undang teman-temannya untuk makan sama-sama. Selesai makan diberikan pisau dan buah, secara tiba-tiba Yusuf diperintahkan untuk keluar menjumpai mereka. Falamma ra'ainahu akbarna. Begitu mereka lihat langsung mereka terpesona, terkejut yang luar biasa. Spontan mereka mengatakan wa qatta'na aydiyahum. Tanpa mereka sadari mereka mengiris jari mereka. Untuk menutupi rasa malu, mereka mengatakan wa qulna hasyalillah. Mereka bilang subhanallah. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia turun dari langit. Untuk menutupi rasa malu. Nah, Zulaiha bilang apa? Nah, kalian baru melihat sekali sudah tergoda, bagaimana saya yang tiap hari berdampingan dengan dirinya. Artinya iman saya lebih kuat dari kalian kan? Kalau tadinya Yusuf hanya berhadapan dengan Zulaiha, begitu mereka semua terpesona, bersama-sama mereka minta bagian. Akhirnya begitu mereka mendesak Yusuf, mengancam kalau Yusuf tidak mau menuruti kemauan mereka, mereka akan menjadi saksi bahwa Yusuf yang akan menggoda mereka. Ketika Nabi Yusuf dihadapkan dengan posisi ini, mungkin kalau orang yang lemah iman bilang apa? Darurat tubihul mahdurat. Ternyata Yusuf alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, aku lebih suka masuk ke dalam penjara daripada memenuhi hasrat mereka. Bukan satu lagi sekarang. Yad'unani, mereka ini sama-sama memaksa. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, kalau kamu tidak palingkan aku dari godaan mereka, aku takut nanti akan terkenang-kenang, terbayang pada mereka, dan aku terpelosok ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Dia lebih suka mendekam dalam penjara dengan hati yang tenang daripada menuruti hasrat mereka, tinggal dalam kebebasan, tapi jiwa terpenjara dan tertawa. Akhirnya mereka bersama-sama bekerja sama masukkan Yusuf ke dalam penjara. Itulah di saat cinta berubah menjadi kebencian. Karena kecintaan bukan kecintaan di jalan om. Nah, Yusuf berdiam dalam penjara selama sekian tahun. Dia bersabar menerima ketentuan Allah.
Di sana Allah Subhanahu wa taala juga mengutus dirinya berdasarkan apa yang disampaikan kepada penghuni penjara. Akhirnya Yusuf memberikan takwil mimpi bagi kedua orang yang bertanya padanya, dan ternyata takwilnya tepat dan benar. Satu hari raja bermimpi dengan mimpi yang amat buruk. Ketika dia menyaksikan 7 tangkai dari gandum yang gemuk di sisi lain dalam keadaan apa? Kurus dan kering. Kemudian dia menjumpai juga apa? 7 ekor sapi yang kurus menelan 7 ekor sapi yang gemuk. Mimpi ini menghantui dirinya, dia bertanya pada kalangan penasihatnya. Mereka mengatakan ini hanya merupakan bunga-bunga tidur, bukan mimpi yang benar. Dalam keadaan kegundahan seperti itu, seorang yang pernah mendengarkan takwil mimpi Yusuf datang kepada raja mengatakan, saya akan menunjukkan pada orang yang mampu untuk memberikan takwil mimpi ini. Dia berangkat ke penjara, bertanya pada Yusuf. Yusuf katakan pada raja bahwa akan datang masa-masa subur selama 7 tahun. Setelah itu diikuti dengan masa-masa paceklik yang panjang selama 7 tahun. Jalan keluarnya, mereka bekerja keras untuk menanam dan mengumpulkan untuk persiapan menghadapi masa-masa paceklik. Ketika raja mendengarkan takwil ini, langsung dia mengatakan, keluarkan dia menghadap ke hadapan saya. Saya akan jadikan dia asisten saya. Yusuf mengatakan tidak. Saya tidak mau keluar dengan koneksi raja. Sedangkan aib belum dibersihkan. Orang akan mengatakan, Yusuf walaupun kotor, walaupun dia mulia, tapi berasal dari perbuatan-perbuatan kotor. Maka dia minta supaya kasus dibuka kembali. Minta supaya kasus dibuka kembali. Begitu Zulaiha ditampilkan, wanita-wanita juga yang menjadi saksi ditampilkan. Begitu mereka ditanya, bagaimana sebenarnya kejadian kalian? Ternyata wanita tersebut mengatakan, ma'alimna alaihi min su'. Kami tidak pernah menjumpai, mengetahui tentang Yusuf keburukan sedikit pun juga. Wa innahu laminas shadiqin. Dia orang yang benar-benar jujur. Akhirnya Zulaiha karena menyaksikan semua fakta terbuka, dia mengatakan, al-ana hasal haqqu ana rawatuhu an nafsi. Sekarang terbongkar kebenaran, saya yang membujuk merayu dirinya, tapi dia tetap bertahan dan tidak tergoda. Pada saat itu masih ada suami Zulaiha. Bagaimana mungkin Nabi Yusuf akan menikahi apa? Suami. Seorang wanita yang masih ada suaminya. Ketika kasus dibuka, kebenaran terungkap, langsung Nabi Yusuf mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Ini ayat 52 dari surah Yusuf. Jadi Yusuf minta kasus dibuka kembali, tujuannya dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian itu agar suami wanita ini tahu bahwa saya tidak pernah mengkhianati dirinya ketika suaminya tidak ada. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berkhianat. Ketika semua orang menyaksikan kebersihan Yusuf, kesuciannya, bahkan rela masuk ke dalam penjara dan menolak menuruti hasrat mereka, dan semua wanita bersaksi akan kebersihan dirinya, si raja terpesona. Dia minta agar Yusuf menjadi orang kedua setelah dirinya sebagai penasihatnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, tidak terdapat cerita mengenai perkawinan Yusuf dengan Zulaiha. Bahkan Zulaiha baru mengakui kesalahannya setelah terbongkar dan terungkap, bukan menyesal. Selama dalam penjara tidak pernah dia berpikir untuk mengeluarkan. Dia penuh kebencian dan dendam karena pria ini tidak mau mengikuti kemauannya dan memuaskan hasratnya. Setelah terbongkar baru apa? Kepepet. Nah kira-kira kalau Yusuf kawin sama perempuan ini, orang bakal bilang apa? Oh jangan-jangan rumor betul-betul apa? Kejadian. Lalu suaminya gimana? Suruh nyerahin istrinya. Jadi Yusuf tidak ingin dikatakan sebagai seorang yang mengkhianati pria yang telah merawat membesarkan diri. Jadi suaminya tahu bukan Yusuf yang berkhianat. Istrinya memang perempuan gak benar. Masa perempuan gak benar suruh kawin sama Nabi? Iya. Betul enggak? Nah yang saya heran para pengulu juga doanya, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Ini doa ini diambil dari kebohongan-kebohongan Israiliyat. Doa yang tidak pantas. Nggak jelas ya Ustaz.
Iya, makanya kesian banyak murid-murid kita begitu nikah, Ustaz tolong yang doa Ustaz jangan penghulu. Kenapa? Ntar saya disuruh hidup berumah tangga seperti Yusuf sama Zulaiha, emang pernah kawin? Tundi. Jangan mau sama sekali. Kalau kayak Sayyidah Khadijah sama Rasulullah, istri-istri Nabi dengan Rasulullah, Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali, itu indah. Tapi kalau Yusuf sama Zulaiha, Yusuf bakal menuntut di hari kemudian nanti yang memfitnah dirinya kawin sama Zulaiha. Makanya kalau punya anak perempuan jangan namain Zulaiha. Jangan namain Zulaiha, namanya dengan wanita-wanita mulia. Oke, baik Ustaz. Saya Muhammad Krisna, juga Ustaz Husein, Angkal Firman, Ondi, Alif, dan Andri, juga Fajar, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.